Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Al-Islamiyah. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat belajar secara maksimal. Nah, setelah kalian mengikuti ulangan harian bab 1, sekarang masuk ke bab 2 yaitu persamaan kuadrat. Nah, di sini nanti yang dibahas ada pengertian persamaan kuadrat, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, sampai dengan model matematika dan penerapan persamaan kuadrat. Nah, hari ini yang kita bahas ada 3 ini. Oke. Nah, di sini ada seorang pemain golf memukul bola dengan kecepatan 40 meter per detik, sehingga bola melambung ke udara. Tingginya H meter bola setelah T detik dilambungkan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi yaitu 10 meter per detik kuadrat, sehingga diperoleh rumus H-nya adalah 40T dikurangi 5T kuadrat, di mana 5T kuadrat diperoleh dari setengah GT kuadrat. Nah, jika ketinggian bola mencapai 35 meter, dapatkah kalian menentukan waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian tersebut? Nah, untuk menyelesaikan ini, kalian harus bisa menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Makanya kita belajar persamaan kuadrat. Nah, di sini persamaan kuadrat dalam X secara umum dapat ditulis dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Jadi ini variabelnya ya, X-nya itu adalah variabel. Dengan A, B, dan C adalah bilangan real atau nyata, A-nya bukan 0. Dengan demikian, AX kuadrat ditambah BX plus C dengan A tidak sama dengan 0 merupakan bentuk umum atau bentuk baku persamaan kuadrat dengan A sebagai koefisien X kuadrat. Masih ingat kan ini? A koefisien X kuadrat, B koefisien X, dan C adalah konstanta. Kalau kalian bingung dengan kata-kata koefisien, anggap saja koefisien itu adalah pasangan. Jadi A itu pasangannya X kuadrat, B pasangannya X, sedangkan C karena dia tidak punya pasangan namanya konstanta. Nah, jadi bentuk umum dan bentuk persamaan kuadrat dalam X adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, di sini karena variabelnya X, maka AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau nanti variabelnya Y, ya berarti AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0. Jadi mengikuti variabelnya. Nah, lalu selanjutnya akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat artinya mencari nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Untuk persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C, pengganti variabel X yang dicari harus memenuhi syarat jika disubstitusikan pada persamaan. Artinya jika dimasukkan ke persamaan ini, maka bernilai benar. Contohnya nanti masuk ke, contohnya ini. Tunjukkan akar-akar persamaan berikut. X1-nya 7, X2-nya sama dengan negatif 7 merupakan akar-akar persamaan X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Nah, ini kalau seperti ini karena disuruh menunjukkan, maka kita ganti setiap X di sini itu dengan 7. Kan ini ada 2, ada X yang pertama, ada X yang kedua. Kita substitusikan dulu X yang pertama. Nah, karena X yang pertama adalah 7, maka kita ganti di sini. Karena ini X kuadrat, X-nya 7, maka artinya 7 kuadrat dikurangi 49. Apakah benar sama dengan 0? Coba kita lihat. 7 dikuadratkan itu kan 49. 49 dikurangi 49 sama dengan 0. Benar atau salah? Nah, ini kan benar. Nah, berarti 7 itu merupakan akar-akar persamaan ini. Lanjut yang X2 yaitu negatif 7. Kita substitusikan lagi. Negatif 7 dikuadratkan dikurangi 49 sama dengan 0. Ngikutin ini ya. Ngikutin persamaannya ini. Nah, negatif 7 jika dikuadratkan adalah 49. Dikurangi 49 sama dengan 0. Benar atau salah? Benar.
benar. Karena bernilai benar, maka negatif 7 juga merupakan akar-akar persamaan ini. Jadi 7 dan negatif 7 adalah akar-akar persamaan X kuadrat dikurangi 49. Nah, sebelum membahas cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, terlebih dahulu kita harus mencari P dikali Q sama dengan 0 dan seterusnya. Atau P ditambah Q itu sama dengan bilangan tertentu. Nah, ini contohnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan-persamaan berikut. Ini dulu kelas 2 sudah ada namanya persamaan linier. Nah, jika di sini ada 2, ada kurungnya X ditambah 5 sama dengan 0, 2-nya kita pindah ke kanan. Nah, karena ini perkalian, kalau perkalian dipindah menjadi pembagian, maka aslinya gini, X plus 5 sama dengan 0 dibagi 2, karena 2-nya awalnya kan di kiri, pindah ke kanan jadi pembagian. Nah, lalu dilanjutkan X ditambah 5 sama dengan 0 dibagi 2, 0. Nah, lalu kalau sudah di sini X, nah 5-nya ini setiap angka konstanta itu kita pindahkan ke kanan. Nah, karena ini plus penjumlahan 5, maka kalau dipindahkan menjadi pengurangan 0 dikurangi 5. 0 dikurangi 5 berapa? Negatif 5 sama dengan X sama dengan negatif 5. Nah, kalau misalkan cara ini terlalu singkat, boleh kalian coba cara lebih detail seperti ini. Lanjut. 4X dikali 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, karena ini perkalian sama-sama ada variabel X-nya, maka kita pecah menjadi 2. Yang pertama 4X ya. 4X sama dengan 0. Yang kedua 2X negatif 3 sama dengan 0. Kita kerjakan yang kiri dulu. 4X sama dengan 0. 4X itu artinya 4 dikali X. Jadi kalau X sama dengan 0 dibagi 4, maka X-nya sama dengan 4. Ini ada ataunya ya, atau. Nah, lalu sekarang kita mengerjakan yang 2X dikurangi 3 sama dengan 0. 2X yang pindah itu adalah yang penjumlahan atau pengurangan didahulukan. Karena ini dikurangi 3, pindah ke kanan menjadi penjumlahan 0 ditambah 3. 2X sama dengan 0 ditambah 3 adalah 3. Lanjut, 2X itu sama dengan 3, maka X-nya sama dengan, lah 2-nya ini kan tidak ada, dipindah ke kanan menjadi pembagian 3 dibagi 2. Selesai. Jadi, jawabannya adalah X-nya itu 4 atau X-nya 3/2. Oh, sorry, 0 dibagi 4, 0 ya. Jadi, X-nya 0 atau X-nya 3/2. Seperti itu. Ini salah ya. Jadi, yang benar X1-nya 0 dan X2-nya sama dengan 3/2. Begitu. Karena ini bentuknya persamaan kuadrat, X-nya ada 2, maka X-nya juga ketemu 2. Sedangkan untuk yang nomor 1, itu kan X-nya muncul hanya 1 kali. Maka nilai X-nya cuma ketemu 1, yaitu negatif 5. Nah, ini menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, di sini ada 3X ditambah 1 dikali X dikurangi 1 sama dengan 2X dikurangi 2 kuadrat. Nah, di sini kalian harus mengalihkan 3X ditambah 1 dengan X dikurangi 1. Masih ingat cara mengalihkannya? Caranya kita kalikan 1 per 1. 3X dikali X hasilnya 3X kuadrat ini ya. Nah, lalu 3X dikali negatif 1 adalah negatif 3X ini. Lalu 1 dikali X adalah X ini.
Lalu 1 dikali negatif 1, negatif 1. Jadi hasil perkaliannya ini adalah 3x kuadrat dikurangi 3x ditambah x dikurangi 1. Lalu untuk yang sebelah kanan 2x dikurangi 2 kuadrat, misalkan kalian bingung ini, kalian ingat ini. Nah, A dikurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB plus B kuadrat. Di sini A-nya adalah yang ini 2x, ini adalah A-nya, 2 adalah B-nya. Jadi kita masukkan ke rumusnya A kuadrat. Nah, karena A-nya 2x, 2x kali 2x 4x kuadrat dikurangi 2 kali AB dikurangi 2, A-nya tadi 2x, B-nya 2. Lalu ditambah B kuadrat, B-nya adalah 2. Lalu kita kalikan, kita kelompokkan dengan yang sejenis. Ini tidak ada temannya kan? Ini kan x kuadrat sendirian, jadi tetap 3x kuadrat. Ini dengan ini itu sejenis. Negatif 3x ditambah x hasilnya negatif 2x. Negatif 1 konstanta, tidak punya teman, berarti dia tetap negatif 1. Sedangkan yang kanan 4x kuadrat ditulis lagi, 2 kali 2x dikali 2 sama dengan 8x, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, dari sini persamaan kuadrat itu yang di sebelah kanan harus sama dengan 0. Maka semua yang ada di sebelah kanan ini kita pindahkan ke kiri. Nah, ini kan 3x kuadrat tetap. Nah, 4x kuadrat karena ini tandanya positif, dipindah ke kiri menjadi pengurangan. Lalu ini negatif 2x ditulis lagi. Negatif 8x pindah ke kiri jadi plus 8x. Negatif 1 ditulis lagi. Plus 4 dipindah ke kiri jadi pengurangan, min 4. Lalu kita kurangkan 3x kuadrat dikurangi 4x kuadrat sama dengan negatif 1x kuadrat atau negatif x kuadrat. Masih ingat kan kalau 1x itu sama dengan x, 1x kuadrat sama dengan x kuadrat. Jadi 1 itu tidak perlu ditulis. Lanjut, negatif 2x ditambah 8x sama dengan berapa? 6x. Lalu yang konstanta negatif 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 5 sama dengan 0. Kalau sudah, usahakan x kuadratnya itu tandanya positif. Karena ini masih tandanya negatif, maka semuanya dikalikan negatif 1. Ini dikali negatif 1 jadi x kuadrat. 6x dikalikan negatif 1 jadi negatif 6x. Negatif 5 dikali negatif 1 jadi plus 5. Kalau sudah, difaktorkan. Nah, cara memfaktorkannya ini kok bisa tiba-tiba seperti ini? Nah, di sini ada negatif 6, di sini ada 5. Maka kita harus tahu negatif 6 itu perkalian berapa kali berapa. Nah, negatif 6 itu kan perkaliannya berapa kali berapa? Bisa negatif 2 dikali 3. Bisa juga berapa ini? Oh, sorry, ini keliru ini. Nah, jadi ini kan ada negatif 6 dan 5. Maka kita mencari 5 itu perkalian berapa kali berapa. Ada 1 kali 5. Ada negatif 1 kali negatif 5. Nah, yang mana? Jika ditambahkan harus sama dengan negatif 6. Nah, 1 ditambah 5 kan 6. Negatif 1 ditambah negatif 5, negatif 6. Nah, karena yang cocok itu adalah yang ini, negatif 1 dengan negatif 5, maka di sini ditulis x negatif 5
X negatif 1. Boleh dibolak-balik. Boleh ini X negatif 1, ini X negatif 5, nggak apa-apa, sama saja. Kalau sudah difaktorkan seperti ini, baru kita pisah satu persatu. Yang sebelah kiri dulu, X dikurangi 5 sama dengan 0, atau yang satunya X dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi di sini X1-nya sama dengan 5 karena pindah ke kanan. Yang satunya X-nya sama dengan 1 karena negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1. Jadi nilai X-nya adalah yang pertama 5, yang kedua 1. Nah, himpunan penyelesaiannya yang mana? Yaitu 5,1 atau 1,5. Jadi ini ditulis ulang tapi terserah, boleh bolak-balik. Nah, itu sudah selesai untuk materi hari ini. Silahkan kalian kerjakan LKS latihan 1 bab 2 ya, latihan yang pertama tapi bab yang 2. Oke, kalau misalkan nanti ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas, bisa langsung WA di grup atau japri Bu Iklim ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.